Luar biasa. Kita kembali lagi kepada bahasan tadi ya. Jadi aki-aki ini tadi mendapatkan itu karena doanya dari siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sudah dicek ke masjid, semua yang di masjid itu mengatakan, bagus Sa'ad mah bagus pemimpinnya dan yang lainnya. Oh iya berarti ada naon disebut teh hoax ya. Begitu. Jadi hoax teh aya tiba heula kene. Ya kan? Akhirnya ada seorang di sana mah kepala suku anu tadi teh anu PR tadi teh. Ya kan? Suku nate suku Abbas namanya nate. Dia mengatakan, kalau saya disuruh untuk berpendapat kalau bahasa kita mah, Sa'ad itu orang jelek. Salatnya aja ngawur, kayak itu bahasa orang apa? Kemudian dia memimpin dengan tidak becus. Tuh, gitu Pak aya nu kitu. Ya, tidak memberikan naon karena teh mun aya nama pemberiannya itu teu adil. Mere BLT teh teu pugus eta mah. Ai urang miskin teu kabere, anu beunghar kabere, bahkan nu maot dibere. Ya kan pan aya di ditu mah aya nu menang BLT geus maot di mana. Ya kan? Jadi bingung eta teh berarti jadi harta warisan menurutnya. Begitu kan? Begitu kan aya seperti itu, Pak. Ya anak teh. Nah, terus keburukan disampaikan. Maka hal itu dibawa informasinya kepada Sa'ad ketika di Madinah. Sa'ad semua mengatakan begitu, tapi ayat tak orang ini mengatakan begitu, kamu tidak benar. Maka Sa'ad berdoa kepada Allah, ya kan? Ya Allah, kalaulah orang ini dia ikhlas ingin menasehati saya ini dengan ikhlas untuk kebaikan, tadi mengarah apa? Perbaikan, maka berikan dia kebaikan. Tuh. Tapi kalau orang itu menjelekkan saya, mencaci maki saya, ada unsur-unsur itu kebencian dan yang lainnya, ya kan? Juga ingin mendedetkan saya, mendedetkan teh, ngadedetkeun gitu bahasa Indonesia, ngadedetkeun bahasa Indonesia, iya memojokkan saya, lain mendedetkan, begitu kan? Memojokkan saya dan dia ingin gitulah menurut viral mun ayeuna mah. Maka kata Sa'ad, ya Allah panjangkan umurnya. Tuh, itu. Jadi doakan panjang umur, panjangkan umurnya, itu kan. Kemudian bahasa yang mesiaukan matanya dari kebenaran. Jadi karena kagorengan wae seperti itu. Kemudian apalagi hinakan dia tadi, eta teh doa ti Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah kabulkan doanya. Orang tua ini hidup panjang lebih dari 100 tahun keadaannya kos tadi. Sampai orang-orang itu, Pak, membahasa orang mengerumunilah orang tua tersebut. Hei, aki-aki nurus tunyum, pantari teh asal ibu teh kan begitu. Mun bahasa orang mah teu mikir gitu kan. Geus kolot teh jaba miskin, jaba cunihi. Begitu. Leungnya kolot oge beunghar mah nya pan ayo kamari ge ka parawan. Kapan aya ku 500 juta teh, ada parawan ge ku 500 juta mah teu ningali aki-aki. Gitu kan. Begitu. Tah, ieu mah miskin dan yang terhina seperti itu ya. Terus cunihin deui mun bahasa urang mah. Nah, beuki kolot teh kalau beuki goreng. Tah, apa yang dikatakan oleh aki-aki itu? Aki-aki itu mengatakan, saya orang tua maftun, saya orang tua yang terkena fitnah telah menimpa kepadaku. Naon? Doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia menyadari kesalahan. Nah, pelajaran penting bagi kita itu tadi teh hati-hati, ya kan? Dengan doa orang-orang yang dizalimi. Apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang doanya dikabulkan. Nah, kita mau mulai ngerucut sekarang. Apa latar belakang yang menyebabkan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang diijabah doanya? Urang baca ayatna dalam Al-Qur'anul Karim ya, surat Al-Baqarah 168. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i
innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, itu ya. Allah berfirman, wahai sekalian manusia, makanlah olehmu dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagimu di dunia ini dengan catatan apa? Halalan thayyibah. Thayyibah sebenarnya apa, Pak? Kudu nama umat Islam itu lebih jeli dalam mengkonsumsi sesuatu teh. Karena ini akan berpengaruh baik terhadap apa? Kehidupan apa secara apa? Jasmani ataupun secara rohani. Kan? Makanan yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap diri kita, termasuk ke dalam kaitan psikis kita. Begitu. Kalau orang cenderung sering banyak makanan-makanan yang haram, maka kan itu nanti pasti kan itu nanti apa? Mengarah kepada yang haram lagi. Urang mau diajarkan halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Nanti kita terangkan, Pak. Anu disebut halalan thayyiban teh seperti apa? Saya baca di dalam tafsir apa? Ibnu Katsir. Di sana dikatakan, ya, ai mustataban fi nafsihi ghairu dharin lil abdan walalil uqul. Yang dimaksud dengan makanan halalan thayyiban teh nu thayyiban nih, thayyiban itu mustataban fi nafsihi kata. Yang baik apa? Zatnya terhadap dirinya juga, nanti kaitannya ghairu dharin lil abdan, tidak memadorotkan badannya, tidak memadorotkan kepada kesehatan. Makanya kuduna urang kaum muslimin itu lebih jeli. Jadi ngarokok teh eta teh makanya ngararokok cool gitu kan. Ieu teh tah lamun kumaca ayat ieu mah ieu teh HDN teh ngarokok teh. Nah, ibu-ibu nu ngajawabna itu yang bapak-bapak lah nu ngajawabna tuh ibu-ibu. Ya tinggali di dia mah. Kopi halus teh kopi. Wah, halus satu kopi. Komodi kopi mah. Ya, di kopi mah jadi konsumsi di setiap pengajian atuh. Begitu. Iya teh ieu rokok teh. Maaf, coba silahkan lihat mungkin konsultasi dengan dokter. Nanti ada seluruh penyakit ini, ya kan? Sebab musabab utamanya apa? Tah iya. Lamun cek Ustaz Jalal mah tong tai ngaranna teh. Tempat naon? Tadi disebut teh. Di sini bermulanya apapun. Maka saya kemarin diskusi, punten ya sedikit. Ini penyakitnya diabetes. Ada anak lagi diabetes turunan. Tidak ada, sebetulnya tidak ada penyakit turunan. Ya, menikarunya eta kolot ngawariskeun teh penyakitnya. Tidak ada penyakit turunan, tidak ada. Yang ada apa-apa? Menurunkan kebiasaannya gitu. Jadi we budakna eta contoh nya diabetes dan ngaleut we teh manis misalnya, salah satu enjing-enjing teh gitu ya kan, teh manis coba naon jeung bala-bala kan itu pan geus segala rupa gitu kan, teh manis, bala-bala dan yang lainnya, uras sajabana beak tilu uras, tapi anggar candahar teh disebutkeun teh bangsa urang macan kana sangu mah ya kan, batak nampuyak dina patuangan begitu ya. Dituakan itu teh menyebabkan eta ya sok tinggal komertos sarpuh kieu mah, dan tidak bagus untuk mengkonsumsi gula itu, apalagi gula ya. Gula itu menjadi apa? Mun urang mah motor segala ya andi gula itu karena guru masuk ke aliran darah terus nya kitu kena teh penyakit-penyakit karaos badan masing-masing begitu. Tah jaga ini teh tinggal Allah mau disebutkeun kieu. Mantap kuduna kaum mukminin anu ieu teh anu cerdas teh kuduna mah. Da cukup sadoge sebenarnya mah kamari terangkeun tadi na YouTube ge tinggal we kan. Da jalmi teh lamun budagna kana kabutuh mah da tercukup atuh manusia tuh. Dengan makan saja sudah cukup. Cuman manusia mengejar keinginan. Yang mana keinginan itu kadang-kadang lebih menjanjikan, lebih kebayang mengenakan. Sok ibu-ibu siang-siang mending tuang mending ngabaso. Tapi anggar ka baso ge cadahar eta teh urang mah nepikeun ka baso ge make sangu deui kan begitu. Eta atuh jadi mohon lemak dan yang lain. Kita kembali ya tadi tinggal di urang diterangkeun di dieu ya makanan ieu. Coba sumber penyakitnya dari
makanan. Makanya jaga makanan itu, apalagi pamistos sarpuh kieu gitu kan, harus benar-benar dijaga. Urang balikan di dan maletan diterangkeun. Jadi halalan thayyiban teh mustatoban fi nafsihi ghairu dharin lil abdan wala lil ukul, tidak merusak badan juga tidak merusak otak, begitu. Ya, itu Pak. Kemudian selanjutnya ya, nanti di sini dikatakan bahwa ya, di dia disebutkan kenapa manusia itu cenderung kepada yang haram. Dikatakan di sini, baca dalam hadis qudsi ya. Kama fi hadis Iyad bin Himar alladzi fi sahih Muslim an Rasulullah sallallahu annahu qala yaqulu Allah taala inna kulla malin manahtuhu ibadi fahuwa lahum halalun. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setiap harta itu kami berikan, anugerahkan kepada hambaku itu dalam keadaan halal bagi mereka. Wa fihi padanya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa, dan aku ciptakan manusia itu dalam keadaan lurus, berada di jalur ilahiyah. Jadi harta itu silakan dihalalkan oleh Allah, dan manusia pun cenderung lurus. Fajaat humus syaiton ta'eta. Kemudian setan datang menggoda manusia, menggiring manusia, fajtalathum an dinihim, berusaha berupaya untuk memengkolkan, apa bahasa Indonesia teh? Membelokkan mereka dari agama mereka. Jadi ayeuna mah padahal harta teh halal. Ari duit halal haram. Halal teu aya duit haram. Gitu. Ngan pajaat humus syaitan, setan datang menggoda manusia. Korupsi, naon dan yang lain. Tak kitu Pak maksudna teh. Ya. Tuh di dia setan datang kepada manusia. Itu talathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, menghalalkan yang diharamkan, yang haramkan. Jadi pabaliut ayeuna mah kitu cenah Pak, begitu. Sok sanajana ayeuna mah setan oge cenah ningali kalakuan manusia teh, setan oge gogodeug cenah ayeuna mah. Cek setan ayeuna ningali manusia kalakuana kusabab geus ruksak eta moralna, setan wae gogodeug. Cek setan urang ge teu kitu-kitu teuing cenah ningali teh. Pan ayeuna nauzubillah summa naudzubillah nya kan Pak, ayeuna mah kade ibu kade nitip. Kade jaga aurat teh. Ayeuna mah sok sanajan deukeut minantu, ayeuna mah kudu dijaga eta teh. Pada ayeuna mah usum kamari geuningannya. Aya itu teh mitoha anu ieu minantu, teh minantu ngagarap mitoha, itu nauzubillah summa nauzubillah. Ayeuna pikeun ka kitu pada ayeuna tah kitu jam itu. Kamari terbaru yang kalau tidak salah di Ponorogo, kalau tidak salah ya sekian ratus, ada sekitar katanya 400 anak siswi SMP SMA yang mengadukan dispensasi menikah dini agar sekolahnya bisa dilanjutkan karena mereka sudah hamil di luar kandung, di luar nikah. Kita kembali ke sini ya. Nah Pak, saya langsung saja kaitan dengan ayat ini ya, ada hal yang dapat kita ambil petik pelajarannya ketika turun ya. An Ibni Abbasin qala tuliyat hadhil ayatu, ayat ini dibacakan ini Nabi SAW kepada Nabi SAW. Ayat ini dibacakan, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, gitu kan. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas, maka ketika mendengar ayat ini dibacakan di hadapan Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah. Wahai Rasulullah, ya, mohonlah kepada Allah, mohonkan kepada Allah, doakan saya agar Allah menjadikan saya di antara orang yang diijabah doanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Sa'adu, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, bersihkan makananmu. Tuh, gitu kan? Takun mustajabat dakwah, pasti kamu akan menjadi orang yang diijabah doanya. Selanjutnya, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yakwifu luqmatal haram, yang benar-benar orang tersebut memakan satu suapan dari barang yang haram, fi jawfihi, pada apa? Mulutnya, ma yataqabbalu minhu arba'ina yauman, maka Allah tidak akan menerima amal orang tersebut 40
hari. Di sini sebutkan wa ayyuma abdin, dan siapapun hambanya nabata lahmuhu, yang mana dagingnya tumbuh dari barang-barang yang haram, disebutkan minas suhti war riba, tadi disebutkan di dia dari barang-barang yang haram, baik kaitan dengan tadi menipu dengan yang lainnya, pokoknya caranya ada haram dan riba, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang layak bagi orang tersebut. Jadi diambil kesimpulan dari keterangan ini bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang diijabah doanya oleh Allah, maka bersihkan, gitu kan, diri kita dari segala perkara-perkara barang-barang yang haram. Insya Allah, ya kan? Maka dengan nama Allah Akbar di kita, ya Pak. Makanan, minuman, tepan tejarlas, ayeuna. Termasuk sekarang yang lagi ramai di anak-anak muda, es krim yang datang dari China kalau tidak salah katanya, yang belum tentu, belum diteliti apa kebenaran apa halal haramna. Maca bismillah teh urang teh bener-bener ayeuna mah kudu ieu, karena kita tidak tahu. Punten ieu masalah nyingsieuna. Itu yang di jalan-jalan seperti ayam-ayam dan yang lain, chicken seperti itu. Apakah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa itu disembelih dengan cara syariat seperti apa? Tuh tinggalin. Ya, berangkat tuh apa? Dan punten di mah. Lamun kita apa? Flashback atau flashback yang ke belakang, ya kan? Apaan baheula mah zaman baheula mah sok tinggal painten ya. Datar aya tukang dagang-dagang anu makanan kitu da baheula mah meuli hayam teh langsung hayam ieuna, hayam naon? Lain hayam atahna, hayam hirup, begitu kan? Hayam atahna, hayam hirup kan baheula mah nya dipencit sendiri. Pan dipencit teh teh ku ustad cenah pancung bari dibere ustad teh geuning. Baheula dikeupelan. Saur sepuh ieu oge, ya kan? Ibu-ibu ngalaman kitu teh? Ngalaman? Iya, berarti ibu-ibu teh geus kolot mun ngalaman eta. Begitu kan? Tatara aya nu dagang-dagang langsung kumaha langsung jadi seperti itu, langsung dibungkus, tidak ada baheula mah kitu. Jeung baheula mah deui ngadahar hayam teh da cenah dua kaayaan. Nu kahiji lamun hayamna muyung, atanapi nu bogana muyung, kakara mencit hayam. Ya kan? Baheula mah hayeuna mah tinggal di anak-anak sekarang. Makanya kita tidak tahu apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, maaf. Sehingga tabiat-tabiatnya menjadi seperti ini anak-anak kita, ya kan? Auzubillah subhanallah ya kan, istriku istrina pamageutku pamageutna ayeuna mah matak tak urang ge barang tuang teh Pak, bismillah teh kudu bener-bener teh Pak Haji ayeuna mah bismillah Gusti, mudah-mudahan tuangeun nu dituang teh cing jantan tuh cing jantan barokah kan, begitu seperti itu. Da urang mah ayeuna jo habak-habak we aya sawab deui kakara inget can bismillah atuh ngalas deui da majarkeun teh nu tadi mah ku setan cenah rawo gue tah manu aya kan, begitu. Sok tah ayeuna mah kudu apa Pak, agar apa kita itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, pan hayang diterima Allah. Nah Bapak Ibu ikhwati iman rahimani wa karena bahasan urang mah ayeuna mah bagaimana agar doa apa cepat dikabulkan. Tadi teh yang pertama tadi bersihkan diri kita dari apa? Segala atau makan bukan apa makanan usaha apapun yang pernah kita lakukan, bersihkan. Atau kemasa usaha cenah sudah terlanjur, belum ada apa belum apa tidak ada kata terlambat untuk bertobat kepada Allah, bersihkan diri kita dari semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima ya doa dan amal kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Pak ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, ya kan? Dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.